MJ Senior, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan minta KPK tidak sering-sering melakukan operasi tangkap tangan atau OTT. Menurutnya, bersih-bersih menyeluruh cuma bisa dilakukan di surga. Luhut menilai operasi senyap KPK membuat negara terlihat jelek. Karenanya lembaga anti korupsi diminta sedikit menumpulkan taringnya. KPK disarankan menguatkan upaya pencegahan, ia pun mengapresiasi kinerja Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan. Apakah benar Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan tidak paham akan pencegahan korupsi di Indonesia sehingga KPK diminta menumpulkan taringnya untuk pemberantasan korupsi? Kita akan diskusikan dengan peneliti Indonesia Corruption Watch atau ICW, Mas Kurnia Ramadana. Selamat pagi Mas Kurnia, salam sehat untuk kita semua, Mas. Selamat pagi, salam sehat, assalamualaikum Mas. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Kurnia, saya berpendapat begini ya. Kasus korupsi ini, kasus hukum korupsi di Indonesia ini saya lihat ya ada upaya untuk mengkerdilkan. Kenapa? Yang pertama soal hukuman minimal di KUHP yang baru. Kalau di KUHP yang lama kan 4 tahun tuh ya minimal penjaranya ya. Sekarang di KUHP yang baru jadi 2 tahun. Kemudian sekarang pejabat besar negara, Luhut Binsar Panjaitan minta OTT ini jangan terlalu sering dilakukan. Ini membuka ruang bebas dong untuk para maling uang negara ini untuk berkreasi, berkeliaran di negara kita. Mas Kurnia. Ya, yang pertama bagi kami di ICW, sejujurnya kami sangat sulit memahami apa yang disampaikan oleh saudara Luhut Binsar Panjaitan. Selama ini praktik korupsi di Indonesia semakin masif dan terstruktur. Hal itu dapat kita lihat dari indeks persepsi korupsi yang mana skor dan peringkat Indonesia belum begitu membaik. Bahkan bisa dikatakan mundur dari tahun 2019 yang lalu, pencapaian kita sempat menyentuh poin 40, sekarang 38. Yang penting untuk dipahami oleh masyarakat agar tidak tersesat berdasarkan pernyataan saudara Luhut, operasi tangkap tangan itu merupakan salah satu rangkaian penindakan KPK. Itu dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Selain dari itu, juga selama ini seluruh cabang kekuasaan, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, itu berhasil diseret oleh KPK dengan mekanisme tangkap tangan dan terbukti secara sah dan meyakinkan di proses persidangan. Bahkan putusannya berkekuatan hukum tetap. Ada banyak contohnya bisa kita bahas satu persatu, namun dari sana kita bisa melihat sepertinya saudara Luhut tidak begitu senang jika pemberantasan korupsi maksimal terjadi di Indonesia. Demikian, Mas. Ketika Anda sebut Luhut Binsar Panjaitan ini tidak begitu senang kalau pemberantasan korupsinya maksimal di Indonesia, apa indikasinya Mas Kurnia? Ya, indikasinya dari pernyataan dia tadi ya, dia mengatakan bahwa OTT KPK sebaiknya dikurangi, itu kan pernyataan yang keliru. Maka dari itu, atas pernyataan tersebut kami merekomendasikan kepada Presiden Joko Widodo untuk menegur pembantu-pembantunya. Salah satunya saudara Luhut sebagai Menko Marves. Ya, maksud saya begini Mas Kurnia, bisa dimaknai bahwa Pak Luhut ini tidak begitu senang dengan OTT yang dilakukan oleh KPK karena bilang bikin jelek begitu ya bangsa kita begitu. Ini apakah betul begitu atau menurut Anda ada tendensi untuk melindungi atau membela seseorang atau sedang mencoba mencegah seseorang supaya tidak di OTT? Ya, itu juga yang kita pertanyakan ya. Negara mana yang tidak senang dengan pemberantasan korupsi di Indonesia? Harusnya kan saudara Luhut menyampaikan di forum mana OTT KPK itu dikritik oleh negara-negara lain. Saya yakin tidak pernah ada
seperti itu. Hmm. Justru pemberantasan korupsi di suatu negara jika maksimal dilakukan, penegakan hukumnya baik, maka dengan sendirinya citra negara itu akan diapresiasi oleh negara lain, bukan justru dikatakan jelek seperti itu. Kan itu Hmm. logika normal yang bisa dipahami oleh berbagai masyarakat. Demikian, Mas. Oke, Mas Kurnia, kalau kita mau flashback ya ke 18 tahun yang lalu, sejarah terbentuknya KPK adalah bentuk masyarakat yang tidak percaya atas lembaga kejaksaan dan kepolisian dalam memberantas korupsi. Apakah statement Luhut kemarin itu salah satu bisa dimaknai sebagai salah satu bentuk pelemahan KPK? Iya, benar. Itu adalah rangkaian pelemahan yang diucapkan oleh seorang pejabat publik. Hmm. Kita tahu bersama 18 tahun yang lalu atau mungkin lebih pada tahun 1998 kemudian KPK dibentuk sebagai anak kandung reformasi, undang-undangnya 2002 tapi lembaganya eksis 2003, itu kan disampaikan dalam konsideran Undang-Undang 30 tahun 2002. KPK dibentuk atas kegelisahan karena ketidakmampuan lembaga penegak hukum lain yaitu kepolisian dan kejaksaan. Itu terbukti KPK sempat menjadi leading sektor pemberantasan korupsi meskipun 3 tahun ke belakang terseok-seok langkah pemberantasan korupsi yang mereka lakukan. Namun setidak-tidaknya tahun 2013 yang lalu KPK sempat meraih penghargaan Ramon Magsaysay Award. Itu diterima saat masa kepemimpinan Abraham Samad. Kenapa KPK mendapat apresiasi itu? Ya sudah pasti karena pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK mencenangkan dunia. Ketika KPK berhasil menangkap pejabat-pejabat tinggi di lintas cabang kekuasaan, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Bahkan hakim konstitusi sekalipun itu dijerat hukum oleh KPK atas praktik tindak pidana korupsinya. Jadi itu sebenarnya, dan ditambah lagi dengan rangkaian pelemahan beberapa waktu yang lalu, ada revisi Undang-Undang KPK, ada pengembangan rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan, lalu ada juga RKUHP, ditambah dengan berbagai regulasi yang semakin mengkerdilkan semangat pemberantasan korupsi. Demikian. Oke. Tapi kalau kita melihat ya statement Pak Luhut, jangan sering-sering OTT lah, nanti bikin negara kita jelek. Justru kan sebetulnya dengan OTT itu kita mengungkap bobroknya, yang membuat bobrok negara ini kita ungkap, kita amankan sehingga supaya negara ini bisa lebih baik lagi, begitu ya. Apakah sebetulnya pemikiran ini, perspektif ini tidak dimiliki oleh Pak Luhut, Mas Kurnia? Iya, maka dari itu kepemilikan pemikiran seperti itu harus diluruskan. Karena OTT itu bukan hal yang dilarang oleh undang-undang, itu diatur di dalam kitab undang-undang hukum acara pidana, terbukti ampuh. Lalu kenapa diminta untuk dikurangi? Di lain pihak memang dia menyampaikan juga tentang urgensi pencegahan. Harusnya dia menyampaikan urgensi pencegahan itu tanpa ikut campurkan soal penindakan. Penindakan yang dilakukan oleh penegak hukum, tidak hanya KPK, itu bersifat independen. Tidak boleh dicampur adukan oleh pihak eksekutif, khususnya pemerintah, apalagi saudara Luhut. Itu yang sangat kita sesalkan. Iya, karena kalau saya lihat yang pertama tidak elok begitu ya. KPK ini kan lembaga yang independen, tidak bisa dicampur tangani oleh pihak lain. Yang kedua dari bidang atau atribusi yang melekat di Pak Luhut ini kan Menko Marves, Kemaritiman dan Investasi. Tidak ada kaitannya juga membicarakan soal hukum dan dengan KPK ini. Jadi ada inkorelasi lah menurut saya di sini yang menurut saya berarti Anda mendorong untuk Presiden Joko Widodo menegur Luhut Binsar Panjaitan atau seperti apa, Mas Kurnia? Ya, kami mendorong agar Presiden menegur
Saudara Luhut atas pernyataannya tersebut. Mhm. Karena ini penting, kalau menggunakan runtut logika atribusi Saudara Luhut sebagai Menko Marves, Hmm. problem dari iklim swasta atau pengusaha di Indonesia adalah kepastian hukum, yang mana seringkali terjadi praktik-praktik korupsi. Mestinya Pak Luhut itu mendorong penindakan korupsi yang masif agar iklim investasi di Indonesia bisa berjalan lancar tanpa diwarnai dengan praktik-praktik korupsi. Itu logika yang benar, Hmm. bukan justru mengatakan OTT itu membuat citra Indonesia jelek di mata dunia. Mhm. Demikian, Mas. Harapan Anda ketika ada statement yang disampaikan terlontar begitu ya dari sosok Luhut Binsar Panjaitan, harapan Anda untuk KPK seperti apa? Apakah harus tetap stay on the track, melakukan tugasnya atau bagaimana? Karena yang ngomong ini bukan orang biasa sebetulnya Mas Kurnia, ini Luhut Binsar Panjaitan yang ya menteri serba bisa lah ya di kabinetnya Jokowi. Gimana Mas Kurnia? Iya, harusnya KPK tidak mengindahkan ya pernyataan Hmm. dari Saudara Luhut itu, tetap saja berjalan on the track, sekalipun sulit memang Hmm. karena kondisi KPK hari ini yang semakin mundur, namun itu di sisi lain. Tapi dalam konteks pernyataan tersebut, kami berharap pernyataan itu diabaikan begitu saja. Demikian. Agak miris juga karena baru saja di bulan Desember ini adalah kita memperingati Hari Anti Korupsi, kemudian pejabat negara melontarkan statement yang kesannya melemahkan atau tidak selaras dengan spirit dari Hari Anti Korupsi itu. Mas Kurnia, kalau kita melihat kasus terkini ya, kita terkait dengan kasus terkini yang sedang ditangani KPK, kemarin KPK menggeledah ruang Gubernur Jawa Timur, Wakil Gubernur Jawa Timur, dan seterusnya ya, sedang fokus ini di Jawa Timur kelihatannya KPK. Apakah ini juga ada korelasinya dengan pernyataan? Karena kalau kita lihat sekuensnya kan Pak Luhut melontarkan seperti itu setelah KPK menetapkan Hakim Agung jadi tersangka, kemudian OTT Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Simanjuntak yang juga dari Partai Golkar. Apakah ada korelasi sekuens Mas Kurnia dari hal-hal ini? Itu yang sangat kita khawatirkan ya, jika pernyataan itu diamini oleh KPK sehingga penindakannya mengendur. Ada beberapa kegiatan, kalau dalam pemberitaan yang kami lihat, ada penggeledahan di Jawa Timur, ada pengembangan perkara di Mahkamah Agung. Betul. Tentu kita berharap itu tetap bisa dilakukan oleh KPK, dan paling penting adalah KPK bukan hanya membongkar tapi menuntaskan penanganan perkara yang saat ini sedang mereka lakukan atau mereka tangani. Demikian, Mas. Oke, baik, tentunya kita terus mendorong KPK supaya jangan terpengaruh atas apa yang setelah dilontarkan oleh Luhut Binsar Panjaitan, tetap stay on the track, tetap punya spirit pemberantasan korupsi, meskipun tadi disebut Mas Kurnia KPK ini sedang dalam tahap kemunduran 3 tahun belakang. Terima kasih Mas Kurnia Ramadana, peneliti Indonesia Corruption Watch atau ICW, sudah bergabung bersama kami di Morning Traffic saat ini. Ya, terima kasih, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.